Gunung Kerinci tinggi menjulang, diselimuti kabut gagah dan megah. Aku datang ke negeri Kerinci yang menawan, suka hati membantu dengan senang. Mengetuk jendela di pagar, di luar rumah hujan bersautan. Kalau ingin sehat, cerdas dan pintar, kita semua harus gemar makan ikan. Protein harus menjadi bagian besar dari makanan kita sehari-hari, bukan karbohidrat. Anak-anak bangsa harus IQ-nya tinggi. IQ tinggi itu terbantu oleh omega. Omega hanya ada pada ikan. Kerinci dengan luas danau 4.200 itu adalah potensi sumber daya alam perikanan yang sangat luar biasa. Tentunya kita semua akan bisa mengandalkan kehidupan kita kepada sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Saya yakin bukan cuma pertanian, perikanannya kalau digarap dengan benar akan bisa menjadikan Kabupaten Kerinci ini menjadi supplier terbesar perikanan di wilayah Jambi dan sekitarnya. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Presiden selain memastikan laut menjadi masa depan bangsa, juga ingin menjadikan kita poros maritim dunia. Nah, dengan kegiatan kita menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan, akhirnya menjadikan neraca perdagangan perikanan Indonesia nomor 1 di Asia Tenggara. Yang kedua juga mengusir lebih dari 10.000 kapal ikan asing yang selama ini mencuri, juga memakai minyak-minyak subsidi kita untuk nyuri ikan-ikan kita. Nilai tukar nelayan di Indonesia juga naik dari tadinya 104, sekarang sudah 112. Nilai tukar usaha perikanan juga dari 102 sekarang sudah 128 lebih. Begitu juga dengan nilai tukar para pembudidaya. Saya juga meminta Dirjen Budidaya untuk memberikan kemampuan kepada para pembudidaya untuk bisa mandiri dalam pembuatan pakan, supaya keuntungannya tidak habis untuk membeli pakan. Swadaya swasembada itu sangat penting untuk membangun sebuah komponen bangsa yang kuat. Indonesia tidak akan bisa bersaing dalam dunia global kalau komponen masyarakat desa, kecamatan, kabupaten tidak punya daya untuk swasembada. Lain dari itu, saya juga menginginkan seluruh stakeholder untuk memperhatikan sumber daya ikan ini atas kelestarian dan keberlanjutannya. Danau Kerinci yang cantik dan selama ini menghasilkan bapak-bapak ibu uang untuk menyekolahkan anak dan membangun rumah dan membangun hal lainnya, jangan sampai datang berubah menjadi malapetaka. Belajarlah dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi di Jawa Barat, di Maninjau, di Singkara, di Toba, di mana terjadi kematian massal
karena tidak terkontrolnya jumlah populasi keramba apung. Jangan sampai kita ingin menambah penghasilan, tapi yang terjadi ikannya mati semua. Bukan untung yang didapat, tapi buntung dan rugi yang kita dapat. Akhirnya Bapak pinjam ke perbankan tidak bisa bayar, dan lain sebagainya. Pariwisata adalah salah satu cara untuk mendatangkan uang ke daerah. Tapi kalau alam kita tidak cantik lagi, alam kita ekosistemnya sudah rusak, maka turis pun akan pergi, tidak ada yang datang lagi. Untuk itu pula saya mengingatkan tentang sampah plastik. Presiden sudah membuat perpres khusus untuk menanggulangi sampah plastik di lautan kita. Orang Kerinci tidak punya laut, tapi punya danau, dan itu sama dengan laut. Tolong dijaga. Sampah plastik rumah tangga semua akan berakhir di sungai, dari sungai kembali ke danau. Akhirnya danau bapak-bapak kotor. Kantong plastik, kantong kresek itu 450 tahun tidak bisa hancur. Sama di tanah pun kantong plastik itu tidak bisa hancur sampai 450 tahun. Semakin hari semakin banyak. Saya menganjurkan Pak Bupati untuk segera buat perda juga, mengatur tata kelola sampah. Barangkali pemakaian sampah sekali pakai dikurangi. Sedotan tidak perlu lagi. Dari gelas bisa. Makan kelapa muda langsung juga lebih enak. Kantong kresek bisa diganti dengan kantong kain atau kantong plastik dari Ganepo yang tahan bertahun-tahun. Kenapa dulu juga kita pakai Ganepo sekarang menjadi kresek-kresek? Ibu-ibu satu hari kumpulkan kresek mungkin 5 sampai 10. Karena ke pasar belanja. 1 on cabe 1 kresek, 1 on jahe 1 kresek, setengah kilo telur 1 kresek. Akhirnya itu akan menjadi satu gunungan sampah di kabupaten yang tidak bisa dikelola lagi. Kita pun tidak bisa tanam lagi sayuran karena tanahnya sudah penuh kantong kresek. Nah, inilah yang sangat penting. Jadi ekosistem yang produktif adalah ekosistem yang terjaga. Dan saya berharap connectivity juga akan membuat hasil bumi dari Kerinci bisa dipasarkan kemana saja dengan cepat dan baik. Tentunya itu perlu sinergi pusat dan daerah. Pak Rizal Jalil dalam hal ini bisa memfasilitasi supaya pemerintah daerah bisa mendapatkan akses ke pusat. Dan kita dengan senang hati untuk perikanan dan pembangunan ibu-ibu dan terutama kampanye gemar makan ikan. Dengan senang hati kita akan terus dukung dan bantu untuk memajukan sumber daya manusia di Kerinci. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.